Baiknya, jadi karena tadi ada yang menyebut tentang kesejahteraan penulis, sebenarnya hal-hal yang bisa mensejahterakan penulis itu dimulai dari meningkatkan kecintaan terhadap sastra. Jadi sastra itu harus diajarkan sejak usia sekolah dasar. Dan tentu tadi caranya tidak langsung dikasih bukunya Pramudia Anantatur yang sangat tebal atau bukunya Samannya Mbak Ayu Utami. Agak grogi nih soalnya banyak sastrawan senior. Nah, jadi tadi bisa dengan pendekatan visual atau dengan membuat buku-buku yang retold, diceritakan ulang, tapi isinya sama tentang sastra itu, tentang Pramudia, tentang Saman, tentang karyanya A.A. Nafis, gitu. Itu bisa diformulasikan bersama. Jadi sastra ini sebenarnya penting, bukan hanya untuk hiburan semata, tapi dengan membiasakan anak membaca sastra, itu akan membiasakan anak untuk berpikir runut, berpikir kritis, dan juga menambah empati. Pada hari ini kita ini kekurangan empati. Kalau ada orang yang jatuh di jalan, bukannya ditolongin tapi dibikin konten, bikin selfie seperti itu. Jadi saya rasa kebutuhan sastra dikenalkan di usia dini sangat-sangat penting. Kemudian dari kecintaan tentu akan banyak yang membeli karya penulis. Harkat penulis juga perlu ditingkatkan. Misalnya tadi seperti ada yang menyebutkan di Malaysia itu ada sastrawan negara. Sastrawan negara kalau di Malaysia mendapatkan tunjangan, tidak hanya penulisnya tapi hingga keluarganya. Dan kemarin Badan Bahasa sudah banyak menolong para penulis-penulis senior. Terima kasih banyak Pak Amit. Mas Kurnia Effendi, Hana Rambe, semua banyak yang mendapatkan bantuan. Perlu diketahui juga bahwa kami penulis juga mencoba mensejahterakan dengan membuat yang namanya Koperasi Penulis Bangsa Indonesia. Saya ketuanya, karena kami ingin sekali mengangkat harkat penulis agar juga setara di dalam ekosistem dunia perbukuan. Tidak hanya diperas ide dan gagasannya, tetapi punya daya tawar yang juga sama. Kemudian juga setelah meningkatkan harkat penulis, kita bicara tentang regulasi. Pajak bagi penulis itu masih cukup tinggi. Sekarang sudah turun 6%, tapi tidak otomatis. Masih ada beberapa birokrasi yang harus dilalui. Pajak penulis itu royaltinya 6% sampai 10%. Belum lagi itu panjang ya dari harga buku, dari pajak kertas, lalu pajak PPN di toko buku juga ada lagi gitu ya. Jadi yang menentukan harga buku itu banyak sekali. Kemudian juga tadi akses terhadap buku-buku. Kami sangat yakin bahwa orang Indonesia suka membaca, karena saya juga bersama Bang Win Muldian, kami membuka perpustakaan swasta yang kami kelola publik dan itu selalu ramai. Dan kita bisa lihat juga di DKI perpustakaannya sudah banyak yang bagus, selalu ramai. Karena buku-bukunya bisa dibaca, bukan hanya jadi pajangan ya. Jadi buku-bukunya betul-betul dikurasi. Setelah itu yang paling berbahaya adalah yang menghancurkan kesejahteraan penulis. Karena kami di koperasi penulis, koperasi kami juga melakukan advokasi. Banyak penulis mengadu tentang pembajakan. Pembajakannya ini adalah sindikasi. Kayak di sini kan sudah sindikat sampai ke luar negeri. Kami bisa memberikan data-datanya. Ini luar biasa baik di dalam dunia pendidikan maupun di dalam dunia sastra. Pembajaknya bisa beli rumah, bisa beli kos-kosan. Tapi penulisnya, saya bicara ini dengan sangat sedih karena saya melihat sendiri kehidupan sahabat-sahabat saya. Ya. Kenapa? Maaf ya, saya nggak sering bicara seperti Pak Gong ya. Jadi karena ini penting, karena pembajakan disebut, karena tadi kan ngomong kesejahteraan gitu.
Jadi mohon sekali soal pembajakan ini menjadi kerja kita bersama. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini